Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk tutor dan kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu, dan nikmat lainnya. Beberapa waktu ke belakang, kita dikejutkan nih dengan kehadiran sosok virus yang diberi nama coronavirus atau yang bisa kita sebut juga sebagai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, dan yang terberat hingga kematian. Virus corona adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS, dan yang terberat hingga kematian. Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditulurkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu pertama ketika tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, ketika kita memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya dari uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Yang ketiga, ketika kita melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, maka itu bisa menjadi sumber menularnya virus ini. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bisa terjadi pada orang usia lanjut, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit tertentu. Perokok atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker, juga rentan sekali tertular penyakit COVID-19 ini. Selama 2 tahun ke belakang, banyak perubahan terjadi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Pemerintah memerintahkan warganya untuk melakukan segala aktivitasnya dari rumah saja, mulai dari sekolah yang menerapkan sistem belajar online dan beberapa kantor yang memutuskan untuk mempekerjakan karyawannya dari rumah atau yang bisa disebut work from home. Siapa nih yang terkena dampak dari work from home ini? Nah, ada beberapa tempat wisata juga nih yang mengalami penurunan pengunjung dikarenakan himbauan dari pemerintah untuk jangan berkerumun. Hingga akhirnya dampak ini pun timbul pada perekonomian negara. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan, berakibat menjadi sepi pengunjung karena anjuran social distancing. Di sektor industri pabrik pun produksi mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Bahkan waralaba atau warung-warung kecil pun diberi kebijakan nih sama pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam dikurangi dari bukanya hanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Penggunaan uang digital pun untuk membeli barang karena uang kertas diduga ini menjadi perantara yang kuat untuk penularan dari wadah COVID-19 ini. Jadi pemerintah menyarankan untuk memakai uang digital. Nah, ada beberapa cara ampuh nih untuk mencegah COVID-19. Yang pertama yaitu kita harus tetap menggunakan masker. Cara pencegahan COVID-19 yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Penutupan pada mulut dan hidung ampuh untuk menurunkan risiko penyebaran virus corona dengan memblokir tetesan air liur agar tidak masuk ke tubuh. Sebaran dari udara juga dapat terjadi sehingga perlu digunakan saat kita berada di ruangan terutama yang ber-AC. Selain itu, mencuci tangan secara rutin
Juga dapat mencegah risiko terserang COVID-19 dengan mencuci tangan secara rutin. Cobalah untuk kita sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik setelah melakukan beberapa aktivitas, seperti menyentuh suatu benda, memegang bagian depan masker, hingga menyentuh hewan. Kita juga perlu mencuci tangan sebelum makan dan juga menyentuh wajah. Jika air dan sabun tidak memungkinkan, gunakanlah hand sanitizer. Cara ketiga yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga jarak. Cara lain yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19 yaitu ketika kita harus menjaga jarak saat berada di luar rumah, pastikan untuk menjauhkan diri sekitar 1-2 meter. Pastikan untuk selalu ingat jika beberapa orang tidak memiliki gejala meski telah terserang virus corona. Selain itu, hindari juga ruangan tertutup atau lebih banyak aktivitaslah di ruangan terbuka yang menyediakan udara segar. Yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan. Saat berada di keramaian atau kerumunan, resiko untuk tertular COVID-19 ini menjadi jauh lebih tinggi. Jika ingin melakukan interaksi dengan beberapa orang, pastikan berada di luar ruangan, menggunakan masker dan tidak lebih dari 5 orang. Intensitas dari jumlah orang sangat mempengaruhi terhadap tingkat risiko yang dapat terjadi. Yang terakhir, kita dapat mengurangi mobilitas. Setiap orang harus benar-benar menanamkan pemahaman jika keperluannya tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk tetap di rumah. Meskipun merasa sehat, belum tentu saat berada di rumah tetap dalam keadaan yang sama atau menyebarkan virusnya pada keluarga di rumah. Tingkatkan perhatian terlebih lagi jika terdapat orang tua atau anak-anak di rumah yang masih rentan terhadap COVID-19 ini. Tidak perlu takut dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu menjaga imun tubuh, kita pasti bisa melawan virus ini. Baik, demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.